Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo teman-teman semua, teman-teman kami semua, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Apridayani SEMM. kami dari kelompok 14 terdiri dari 2 anggota akan mempresentasikan tentang membangun e-bisnis dalam kerjasama pelanggan berdasarkan produk. Sebelumnya, perkenalkan saya Della Puspita. Saya Caca Olivia. So, ini dia media video presentasi dari kami. Perkembangan bisnis perusahaan atau usaha kecil menengah sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dengan mulai munculnya budaya asing yang terus meningkat. Jenis usaha yang mungkin sebelumnya tidak ada sama sekali dapat berkembang menjadi bidang usaha yang akan menguntungkan melalui dunia internet. Menurut survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia, kini pengguna internet mencapai 215,63 juta penduduk, yang artinya sebagiannya sudah memulai bisnis dengan menggunakan model e-bisnis tersebut. Internet adalah tempat bertemunya berbagai individu melalui jaringan komunikasi yang terhubung melalui telepon. Jenis interaksi bisnis ini dapat dilakukan semacam transaksi jual-beli, diskusi antar mitra, atau kooperasi. Selanjutnya ada grafik yang menunjukkan jumlah pengguna internet. Munculnya e-bisnis telah dimanfaatkan bagi kegiatan bisnis di negara maju dan berkembang. E-bisnis dapat dijadikan sebagai sistem bisnis yang lebih baik dibandingkan dengan sistem bisnis tradisional. Apalagi perusahaan atau usaha kecil menengah harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan bisnisnya, baik informasi maupun teknologi dengan menggunakan model e-bisnis tersebut. Seorang pengusaha harus memiliki pengetahuan dalam bisnisnya, mengenai apa yang pelanggan inginkan dalam kebutuhannya, dan bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik untuk mengembangkan strategi bisnis agar bisa bersaing di persaingan pasar. Kerjasama pelanggan berdasarkan produk menjadi sangat penting. Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan pelanggan, perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan penjualan produk mereka. Kita lanjut pada pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan yang meliputi berbagai transaksi pembelian dan penjualan pada jasa atau produk serta juga meliputi layanan pada konsumen dan melakukan kerjasama dengan sesama pengusaha baik secara pribadi maupun perusahaan. Sistem e-bisnis disatukan ke dalam sebuah aplikasi yang dinamakan e-commerce yang akan menjalin kerjasama antar perusahaan dengan pelanggan untuk melakukan transaksi elektronik barang, pelayanan, dan informasi. Keberadaan sistem e-bisnis bagi perusahaan sangat membantu dalam menjalankan proses efisien bisnisnya. Contohnya dapat membantu dalam menerbitkan invoice, penagihan otomatis, dan pembayaran digital sehingga tidak perlu dilakukan secara manual lagi. E-bisnis juga dapat menyediakan kerjasama atau partnership untuk mendukung komunikasi antar pengusaha dengan menggunakan internet. Contoh layanan aplikasi e-commerce yang sudah ada di Indonesia diantaranya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Ada manfaat e-bisnis secara luasnya, yaitu pertama meningkatkan kemampuan dari kegiatan keseluruhan usaha, meningkatkan peluang dalam mengakses usaha baik ke pasar, supplier, dan pendanaan yang luas sehingga bisa menjangkau pasar internasional, meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan, memudahkan perusahaan dalam mengelola aset keuangannya, meningkatkan layanan dan memudahkan konsumen untuk melihat produk lebih spesifik tanpa harus datang ke tempat usahanya, meningkatkan komunikasi semua stakeholders seperti pelanggan, pemilik usaha, supplier, dan pemasok untuk mencapai tujuan usaha, mengatasi segala ketidakseimbangan internet, menggunakan media internet untuk mempromosikan keunggulan perusahaan dan menjaga citra nama baik perusahaan, memperlancar pemrosesan bisnis, dan menjadikan salah satu media penyebaran informasi secara luas. Manfaat e-bisnis bagi UMKM. Di Indonesia banyaknya pengusaha mikro yang disebut sebagai UMKM meningkat sejak pandemi COVID-19 terjadi. Mereka melakukan strategi e-bisnis, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pemasukan dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama, proses penyaluran produk dan informasi ke pelanggan lebih efisien dan teratur. Kedua, proses bisnis dilakukan secara sistematis bersama pihak internal dan eksternal.
Yang ketiga, menjangkau pasar yang semakin luas, meningkatnya hubungan yang terjalin dan komunikasi dengan pelanggan, meningkatkan kekuatan perusahaan dan kompetitor di dunia usaha, membuka lapangan kerja yang lebih luas, dan memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara, serta mengurangi tingkat pengangguran. Terdapat 4 jenis bisnis. Yang pertama adalah C2C, consumer to consumer. Pada jenis ini, konsumen menjual atau memasarkan produk yang telah dibeli kepada konsumen lainnya. Contohnya dari Indonesia, ketika konsumen membeli sebuah mobil, kemudian dipasarkan pada konsumen lainnya dengan harga yang berbeda lebih tinggi dari harga sebelumnya untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Yang kedua adalah B2C, business to consumer. Jenis ini dilakukan oleh perusahaan atau industri yang memasarkan produk dan jasanya pada konsumen secara langsung melalui sistem informasi internet. Jenis ini menguntungkan konsumen dalam memilih produk dengan cepat dan membandingkan harga produk dari kompetitor lainnya. Yang ketiga ada C2B, consumer to business. Jenis ini dilakukan oleh konsumen yang lebih aktif dalam bertransaksi, menjual, dan membeli produk yang hanya bisa dilakukan online. Contoh jenis ini di Indonesia adalah ketika seseorang menjual dan menawarkan barang atau jasanya yang telah dibeli kepada perusahaan. Dan yang terakhir ada B2B, business to business. Transaksi ini dilakukan oleh perusahaan satu dengan menawarkan ke perusahaan lainnya yang menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bekerja sama sebagai pemasoknya, dan semua proses jual beli dilakukan secara online. Contohnya ketika perusahaan elektronik ingin membuat lampu, maka ia akan mencari perusahaan lain yang menyediakan bahan-bahan seperti kaca. Perusahaan ini akan membeli bahan tersebut di perusahaan lain itu yang sudah bekerja sama dan menjualnya. Terdapat hubungan e-bisnis dengan e-commerce. E-commerce yang termasuk dari e-bisnis diartikan sebagai kumpulan teknologi atau bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggan untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau informasi. Keduanya sama-sama memiliki tujuan mengembangkan perusahaan atau pelaku usaha kecil dalam era digital. Hubungan e-bisnis dengan e-commerce dalam proses teknologi diantaranya dapat bertukar data, surat digital, dan teknologi non-komputer lainnya seperti layanan pengiriman produk dan layanan pembayaran sebagai fitur yang tersedia di e-commerce. E-bisnis meliputi seluruh aktivitas bisnis yang memakai informasi elektronik untuk melakukan pemasaran. E-commerce lebih terpaku pada aktivitas bisnis melalui internet. E-commerce bertujuan menaikkan pendapatan suatu industri. E-bisnis menggunakan teknologi untuk proses data, mempermudah proses usaha, menggunakan aplikasi e-commerce, serta menyediakan kerjasama komunikasi antar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. E-bisnis juga menyediakan pelayanan bagi pelanggan, SDM, dan lowongan pekerjaan. Setiap bisnis apapun tidak dapat diproses tanpa adanya campur tangan dengan pihak eksternal dari lingkungan usaha itu sendiri, seperti berinteraksi dengan supplier, customer, investor, kreditur, pemerintah, dan media. 5 area pilar pendukung atau framework e-commerce terdiri dari pelaku usaha, peraturan legal, pemasaran, pelayanan, dan kerjasama bisnis. Terdapat tabel dari kegiatan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama dari e-bisnis adalah e-marketing dan e-promotion, yang itu mempromosikan bisnis melalui iklan online. Yang kedua e-schedule atau penjadwalan kegiatan online. Yang ketiga e-tailing atau bisnis retail online. E-product atau pilihan produk online yang beragam. E-commerce atau program dari bagian e-bisnis. E-payment yaitu sistem pembayaran online. E-service pelayanan sebagai fitur online. Dari kegiatan e-commerce terdapat yang pertama mempromosikan produk online, yang kedua perdagangan jual beli online, ketiga transaksi jual beli online, 4 internet banking, 5 TV interaktif, dan terakhir email. Selanjutnya kita bahas perbedaan e-bisnis dengan e-commerce. E-bisnis adalah strategi ulang bisnis tradisional yang diubah menjadi bisnis berupa teknologi, sedangkan e-commerce diciptakan setelah adanya e-bisnis.
E-commerce melibatkan transaksi menggunakan uang dengan penukaran barang, sedangkan e-bisnis tidak melibatkan transaksi menggunakan uang sama sekali. E-commerce dapat melakukan kegiatan untuk menarik siapa saja termasuk pelanggan, supplier, atau instansi lain agar membeli produk atau jasanya. Sedangkan e-bisnis melakukan kegiatan pemrosesan dari merencanakan produksi produk, manajemen risiko, pengembangan produk atau jasa, hingga manajemen keuangan. E-commerce hanya sebatas terjadinya transaksi perdagangan secara online, sedangkan e-bisnis menyediakan pengetahuan atau informasi kepada pelanggan agar lebih memahami kegunaan dari sebuah produk yang dipilihnya. Selanjutnya terdapat perbedaan e-commerce dengan tradisional. Transaksi tradisional merupakan kegiatan transaksi jual-beli antar penjual dan pelanggan bertemu secara langsung atau melakukan kontak fisik. Dengan kecanggihan teknologi, kini transaksi jual-beli dapat dilakukan menggunakan media internet atau e-commerce. Dalam tabel tersebut terdapat perbedaan antara transaksi e-commerce dengan transaksi tradisional. Dari e-commerce, dia bertransaksi melalui media internet atau teknologi komunikasi jaringan lainnya. Proses transaksinya dapat dilakukan secara otomatis, secara cepat, dan memiliki akses 24 jam. Serta pengiriman barangnya membutuhkan proses waktu beberapa hari. Sedangkan transaksi tradisional bertransaksi langsung di tempat usahanya, dapat dilalui dengan telepon atau surat. Proses transaksi dilakukan secara manual oleh penjual, dan pengiriman barangnya tidak membutuhkan proses beberapa hari, bisa didapatkan secara langsung. Slide selanjutnya ada pengertian dan manfaat kerjasama pelanggan. Kerjasama adalah sebuah kegiatan atau keinginan bekerja sama dengan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu demi keuntungan bersama. Adanya kerjasama dengan supplier yang dapat dipercayakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kerjasama antar perusahaan diartikan sebagai keikutsertaan dalam mengembangkan perencanaan inovasi, baik dengan individu atau instansi lainnya. Terdapat beberapa manfaat kerjasama pelanggan, diantaranya mendorong loyalitas pelanggan untuk memperoleh informasi dari e-commerce baik via web ataupun karyawan pemasaran yang terjun langsung di lapangan. Dapat mengurangi biaya menggunakan teknologi web. Aplikasi manajemen perusahaan akan berhubungan dengan pelanggan yang dapat mengurangi biaya penjualan dengan murah, meningkatkan efisiensi operasional dari proses penjualan dan pelayanan untuk mengurangi risiko penurunan kualitas, dan mengurangi biaya administrasi yang mungkin timbul. Terdapat peningkatan manajemen waktu yang memungkinkan bisa memasarkan produk ke pasar yang luas dengan cepat, dengan memanfaatkan informasi dari pelanggan. Terdapat peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh aplikasi manajemen yang berhubungan dengan kerjasama pelanggan. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Della Puspita. Produk adalah bagian utama dari bisnis seseorang karena fungsinya dapat menawarkan kepada pelanggan untuk memilih produk yang beragam. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, tentu produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik. Produk yang berkualitas dapat memberikan kepuasan penuh kepada pelanggan. Antar perusahaan saling bersaing dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan, mulai dari pemilihan bahan utama yang bagus dan memperhatikan proses produksi agar menciptakan produk yang berkualitas terbaik. Selain itu, pengembangan inovatif produk dapat dilakukan agar pelanggan tidak tertarik lagi dengan produk yang sudah ada. Produk dan jasa dibagi menjadi dua kategori, yaitu produk konsumen dan produk industri. Produk konsumen adalah produk jadi yang dibeli oleh konsumen untuk digunakan secara pribadi dan sehari-hari. Produk konsumen meliputi produk untuk kebutuhan sehari-hari, produk keperluan belanja, produk khusus, dan produk yang bukan utama. Produk-produk tersebut dibeli oleh konsumen dengan berbeda cara pemasarannya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam produk adalah kualitas dari produk yang mempengaruhi keputusan pelanggan dalam membeli. Kualitas produk adalah salah satu karakteristik atau kondisi sebuah produk yang dinilai dari fungsi, daya tahan, dan kehandalan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Semakin meningkat kualitas produk, maka semakin meningkat ketertarikan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Dengan memberikan kualitas produk yang baik, sebuah perusahaan akan lebih unggul dibandingkan para pesaingnya, karena mendapatkan keuntungan yang lebih.
Maka, perusahaan harus memperhatikan pasar keinginan konsumen dengan menciptakan produk yang berkualitas dan sesuai harapan konsumen. Langkah-langkah membangun bisnis dalam kerjasama pelanggan berdasarkan produk, yaitu mengerti hal penting dalam bisnis berbasis web, membuat rencana bisnis, membuat rencana pemasaran, membangun web untuk bisnis, dan menjalankan bisnis berbasis web. Terdapat langkah-langkah untuk strategi pemasaran yang dapat dijalankan sesuai pemasaran CRM. Di antaranya adalah mengenali peluang bisnis dan pelanggan, mengetahui kebutuhan utama pelanggan, dan nilai mereka terhadap perusahaan apakah menjadi nama baik atau buruk. Menjalin hubungan dan dipercaya oleh pelanggan untuk mengetahui kebutuhan mereka. Memodifikasi atau membuat inovasi produk, peningkatan layanan, dan pesan kepada setiap pelanggan. Strategi pemasaran dalam kerjasama pelanggan melalui kualitas produk dan kualitas layanan adalah dengan kepuasan penuh pelanggan tergantung oleh penilaian pelanggan atas penggunaan produk atau jasa yang sesuai keinginannya. Selain itu, dinilai dari kualitas produk melalui keunggulan utama produk dibandingkan dengan produk pesaing, dan kualitas produk ini dapat dipengaruhi oleh desain produk dan inovasi produk tersebut. Terdapat faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu kualitas dari produk, kualitas pelayanan ke pelanggan, harga produk atau jasa, faktor emosional, dan efisiensi mendapatkan produk atau jasa tersebut. Strategi dalam memasarkan kerjasama pelanggan pada produk dan kualitas layanan yaitu kemampuan dan keterampilan penjual dalam mempresentasikan produknya, kualitas layanan yang baik berdasarkan perilaku dan keahlian penjual, membangun kompetensi sosial, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan kompetisi teknis, pengetahuan mengenai keistimewaan produk dan fungsi produk, mendesain produk yang unik sesuai keinginan pelanggan, membuat inovasi produk sesuai tren dengan peningkatan kualitas produk, menyesuaikan harga yang berkualitas dengan produk yang sepadan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan suatu e-bisnis dalam kerjasama pelanggan berdasarkan produk, berdasarkan pengalaman dalam pengembangan e-bisnis yang terjadi kini dapat dipercaya bahwa kesuksesan bisnis berasal dari faktor pendukung dari pelanggan. Maka, faktor pendukung yang disarankan untuk keberhasilan e-bisnis yaitu perusahaan atau usaha kecil menyadari bahwa penggantian konsep bisnis ke infrastruktur menyebabkan kelemahan pada arus layanan dan produk tradisional. Menggunakan model pengoperasian e-bisnis untuk membahas keseluruhan bisnis dan mendukung pandangan yang logis. Model ini dapat digunakan untuk menentukan bagian utama dari karakteristik bisnis dan mengetahui risiko dari beban kerja. Menggunakan teknologi yang canggih dan memperkenalkan perangkat lunak sebagai titik desain untuk membuat konten dan aplikasi. Melakukan perencanaan dan merancang web yang memerlukan kerjasama yang kuat dari perancang dan pembuat konten. Memanajemen seluruh aspek solusi dan mengumpulkan informasi untuk membangun dasar kinerja agar semakin meningkat. Menyadari bahwa prinsip manajemen tradisional lebih sesuai dari sebelumnya, tetapi ketersediaan, integritas, dan kinerja dinilai dari sudut pandang yang penting, yaitu pelanggan. Menjalin hubungan yang baik pada pelanggan dengan melakukan pelayanan terbaik. Selain itu, faktor pendukung lainnya dalam membangun e-bisnis online tidak hanya dari faktor bertemu di tempat saja, tetapi adanya syarat wajib yang dapat diterapkan untuk memastikan e-commerce yang digunakan berfungsi, yaitu adanya faktor petunjuk layanan, kepercayaan pelanggan, pilihan produk yang beragam, pengiriman dan seat service. Faktor-faktor itu berhubungan pada kepercayaan konsumen bahwa layanan yang diberikan website kepada pelanggan dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.